kehidupan masyarakat masa lalu. Tapi sebelum lanjut ke materi, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mufidah Syarafana Fatimah sebagai moderator. Saya Naila Ramadhani sebagai pemateri pertama. Saya Tika Zara Taufidia sebagai pemateri kedua. Saya Saidatul Hasanah sebagai pemateri ketiga. Saya Maulidi Iya sebagai pemateri keempat. Saya Muzdalifah sebagai pemateri kelima. Saya Tiaulia Zara sebagai pemateri keenam. Peta dunia. Aktivitas masyarakat masa lalu sangat bergantung pada lingkungan alam dan tingkat perkembangan. Teknologi seperti berburu dan merabu, bercocok tanam subsisten hingga sistem ekonomi barter sebelum modernisasi ekonomi selain itu. Berbagai kegiatan sosial seperti berkumpul, bergotong royong, dan membentuk komunitas juga menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka dan membentuk dasar-dasar hubungan dan budaya masyarakat. Aktivitas kehidupan masyarakat Hindu-Buddha. Leluhur bangsa Indonesia memiliki kemampuan unik yang disebut social genius. Dengan sifat terbuka, mereka mampu memadukan budaya asli seperti Hindu dan Buddha dari India dengan budaya asli tanpa kehilangan identitas mereka. Proses adaptasi dan penyaringan budaya ini patut menjadi contoh. Penyebaran budaya India di Nusantara tidak diketahui secara pasti, tetapi dapat dipelajari melalui berbagai teori yang menjelaskan bagaimana kearifan lokal bangsa Indonesia berperan dalam melestarikan budaya asli sambil menerima pengaruh baru. Teori-teori dari berbagai para ahli. Teori beragama. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh Brahmana, kemana Brahma adalah kasta yang memahami dengan benar kitab, Veda, dan bertanggung jawab untuk menyebabkan agama Hindu. Teori Wisha. Menurut teori, menyebabkan budaya India dilakukan oleh pedagang India melalui laut pedagang pada masa lalu itu. Sedang beragam karena jalur sutera yang menghubungkan India, Tiongkok melalui jalur laut dan melalui wilayah Nusantara. Aktivitas kehidupan masyarakat bangsa Islam. Peradaban Hindu-Buddha mengalami kemunduran salah satunya karena meninggalkan Islam yang sudah sampai di Nusantara. Islam sebagai sebuah agama masuk dan berkembang pada masa Hindu-Buddha. Islam menggantikan peradaban Hindu-Buddha dan peradaban Islam masih dapat kalian rasakan manfaatnya hingga sekarang. Islam yang telah masuk kemudian berkembang dengan pesat. Islam diterima oleh masyarakat Indonesia karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah Islam datang dengan damai. Islam tidak membeda-bedakan stratifikasi manusia berdasarkan kelas. Metode ibadah umat Islam mudah untuk dilakukan dan tidak membutuhkan banyak biaya. Islam juga didukung oleh beragam metode yang digunakan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam adalah sebagai berikut. Media dakwah untuk penyebaran Islam. Perdagangan. Para perdagangan Muslim yang menetap di sekitar pelabuhan untuk membentuk perkembangan Muslim. Perdagangan merupakan jalan dakwah pertama yang menjadi awal mula masukannya Islam ke Indonesia. Pernikahan. Metode pernikahan dilakukan dengan cara seorang yang telah
memeluk agama Islam, melakukan seni budaya. Seni budaya yang cukup sering digunakan oleh ulama dan wali dalam mendakwakan Islam adalah dengan penggelaran wayang upacara, dan seni pahat, seni bukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Dakwah. Strategi penyebaran Islam di Nusantara dengan metode dakwah cukup sering dilakukan oleh seorang wali dan ulama. Mereka menyebarkan Islam dengan berdakwah ke kampung-kampung dan ke desa-desa untuk menyebarkan Islam. Tasawuf. Metode tasawuf juga menjadi strategi dakwah yang efektif karena sesuai dengan kultur dari peradaban Hindu, Buddha, dan di peradaban sebelumnya. Tasawuf yang menggunakan mistifikasi mudah dipahami oleh masyarakat Nusantara yang berorientasi kebudayaan Hindu Buddha. Dalam presentasi ini kami akan membahas berbagai aspek kehidupan masyarakat masa lalu, termasuk teori dari berbagai para ahli. Kami juga mengaspirasi media dakwah untuk menyebarkan Islam di kehidupan masyarakat. Indonesia masa lalu ditandai oleh perpaduan budaya lokal dengan pengaruh sifat dan masa Hindu Buddha. Kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Tarumanagara, dan Sriwijaya menjadi pusat peradaban yang menyimpan bukti-bukti tertulis dan bangunan monumental. Majapahit mencapai puncak kebudayaan, sementara Mataram kuno menampilkan harmoni antaragam. Segala itu maksudnya Islam tergambar pergeseran budaya yang diterima secara benar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.